Terima kasih Bu Lia, di tengah kesibukannya telah berkenan berbagi wawasan ya dengan teman-teman kita semua melalui webinar Serasi seri ketiga. Sebelum nanti Bu Lia akan berbagi wawasan, terlebih dahulu kami akan membacakan kurikulum vitae beliau secara singkat. Jadi Bu Lia ini adalah Direktur CV Trust Mandiri, sebuah lembaga konsultasi dan juga training organization ya yang spesialisasinya pada sistem manajemen guna meningkatkan kinerja organisasi kliennya. Dia juga aktif menjadi narasumber di berbagai event, seminar maupun workshop. Pada kesempatan siang ini nanti Bu Lia akan berbagi wawasan terkait dengan bagaimana mengelola komplain atau keluhan secara efektif dan problem solvingnya. Untuk menyingkat waktu, segera kami persilahkan Bu Lia untuk berbagi wawasan dan kami ingatkan kembali kepada para peserta webinar untuk selalu menyimak paparan yang disampaikan oleh narasumber sehingga nanti pada saat mengerjakan evaluasi Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan hasil yang maksimal dan berhak mendapatkan sertifikat. Kami silahkan Bu Lia, monggo. Baik, Bu Endah, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Badan Diklat DIY, Ibu Christine Erni Widyastuti SEMSI-nya, kemudian yang kami hormati Bu Endah, hari ini selaku moderator, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang berbahagia. Semoga dalam keadaan sehat ya, karena materi pada pagi siang hari ini sebetulnya enteng tapi berat. Waduh, gimana ya itu ya? Enteng tapi berat. Karena dirasa mudah sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Mohon maaf Bu Lia, agak dibesarin sedikit volumenya ya. Oh iya, baik. Apakah sudah terdengar jelas? Ya, sedikit lagi Bu mungkin. Mungkin. Sudah belum ya? Ya, ye. Ampun ya, baik-baik. Tadi saya informasikan bahwa materinya ini kadang kita bisa anggap mudah, karena sudah biasa kita kerjakan sehari-hari, dan mungkin juga bisa jadi sulit. Karena apa? Karena yang kita tangani ini adalah customer atau pelanggan kita. Seperti yang tadi Pak Khozin sudah informasikan ya, terkait dengan pelayanan prima itu luar biasa sekali. Nah ini saya setelahnya akan membahas tentang penanganan komplain ya Bu Indah ya. Saya coba share screen untuk Bapak Ibu sekalian. Monggo, apakah sudah bisa terlihat PowerPoint kami? Sudah tampak ya Bu Endah? Sudah. Nyun sewu Bu Aulia, suaranya masih kurang keras ya. Oh, suaranya masih kurang keras. Baik. Sama Niko sudah belum? Sedikit lagi mungkin. Cek, cek. Ye. Cek, cek, sudah? Ye, sudah. Baik, baik. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang bagaimana penanganan komplain yang efektif serta problem solvingnya nih Bapak Ibu sekalian. Mungkin perkenalkan dahulu tadi sempat diinformasikan oleh Bu Endah ya bahwa nama saya Trusti Aulia, saya tinggal di area Jalan Candi Samisari Kalasan ya, barangkali ada yang bertetanggaan. Kemudian kantor kami ada di Jalan Kusumanegara, Bapak Ibu monggo bisa mampir. Nah, ini ada beberapa bisnis kami ya terkait dengan Trust Konsultan. Ini adalah konsultan dan lembaga training untuk sistem manajemen. Nah, kenapa saya sajikan sedikit informasi terkait dengan logo-logo
di bawah corporate kami adalah nanti saya mau sampaikan ini banyak loh yang komplain kan gitu ya. Jadi ada juga loh yang memberikan survei kepuasan begitu ya. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih aktual dan lebih valid begitu ya. Yang selanjutnya nanti saya akan bahas terkait dengan analisis ketidakpuasan pelanggan kepada Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana menanggapi komplain dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan kita, begitu ya. Yang pertama, seperti yang tadi sudah Pak Konzim informasikan ya, kalau di kami ini karena kaitannya dengan quality system management, bahwa pada saat penanganan di internal proses satu organisasi itu ada informasi apa sih keinginan dari customer kita atau persyaratan dari customer kita. Itu harus ketahuan dulu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian apa harapan dari pemangku kepentingan kita, ya, stakeholder kita. Kita sebutkan kalau badan diklat ya, pemangku kepentingannya tentunya adalah rekan-rekan OPD di organisasi lain. Kan tentunya begitu ya. Kemudian pimpinan atau top manajemen di badan diklat sendiri dan atau karyawan di internal badan diklat sendiri. Nah, ini persyaratannya nih apa nih? Supaya apa? Supaya ada kepuasan dari pelanggan. Nah, kelolaannya adalah di internal. Bagaimana pelayanan yang kita lakukan di satu organisasi kita itu bisa kita kelola supaya tidak ada komplain. Nah, definisinya sendiri adalah komplain merupakan ekspresi atau perasaan ketidakpuasan ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada keluhan, ekspresi dan perasaan ketidakpuasan atas standar pelayanan, tindakan atau tidak adanya tindakan pemberi pelayanan yang berpengaruh kepada pelanggan. Begitu. Nah, saya informasikan pada saat ada komplain, ini berarti ada siapa yang melakukan komplain kepada organisasi kita. Yang pertama tentunya adalah customer atau pelanggan kita. Bisa juga di internal processing kita, itu berarti ada staff atau karyawan. Kemudian ada top management, kita ada di pimpinan. Kemudian ada dinas dan instansi lain yang terkait, serta ada media massa atau pihak eksternal lain yang bisa melakukan komplain kepada organisasi kita. Nah, processingnya ini sebetulnya. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh pelanggan? Kan begitu ya. Nah, pelanggan pada saat datang ke organisasi kita, tadi sudah diberi informasi oleh Pak Konzim, ada beberapa informasi yang luar biasa ya, sebagai seorang ASN, apa yang diperbolehkan dan tidak. Nah, ini pelanggan termasuk di dalamnya, datang ke organisasi kita, mereka nggak melulu datang hanya untuk minta atau melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksi di masing-masing organisasi kita. Nah, pelanggan tentu juga cermat dan cerdas ya, Bapak Ibu ya. Jadi pada saat pelanggan ini masuk, kemudian dilayani, mereka juga akan recheck apakah yang mereka keluhkan itu sesuai dengan processing yang ada di internal organisasi kita atau tidak. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di setiap organisasi tentunya sudah ada pelaksanaan atau implementasi terkait dengan processing sesuai dengan tupoksi kita. Visi misi organisasi tentu sudah ada. Kebijakan, sasaran, KPI, program dari organisasi tentu juga sudah ada. Mohon maaf, Mulia, suaranya kok kurang jelas, ya? Kurang keras. Kurang keras. Baik-baik. Nah, saya cek dulu ya. Cek. Apakah sudah terdengar, Bu Enda?
Masih kurang jelas, Ibu. Ah, cek cek Sedikit lagi, Bu. cek cek. Apakah sudah jelas? Halo, Halo, Nggih. terdengar mboten Bu? Ya, agak keras sedikit lagi. Sudah? Sekarang sudah? Ya, sudah. Cek cek sudah ya. Baik baik. Saya harus ganti nih. Padahal tadi pakai yang malah cukup bagus nih ini. Yang ini malah sedang-sedang. Nah, ini yang harus kita sama-sama ukur nih. Kemampuan kita nih pakainya menggunakan supporting sistem yang sedang. Ya, ini saya cuma pakai headset biasa sekarang, malah lancar ya. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, sampai sini ya. Jadi kalau tadi pelanggan menginformasikan ya Bapak Ibu ya, ada namanya adalah persyaratan pelanggan. Nah, ini kalau pelanggan kita akomodir inginnya apa saja, kemudian di processing internal kita. Mereka sebetulnya bisa saja kalau memahami organisasi kita, ya, ini yang cek oleh pelanggan adalah yang terrecord oleh pelanggan adalah bagaimana personilnya, kan gitu ya. Personil berupa termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab, kemudian wewenang, kompetensi kualifikasi. Ini kalau pelanggan sekarang udah cermat, cerdas ya, bisa recheck semua nih. Kemudian pelatihan, record, dan ketersediaan personilnya. Jadi kalau tadi Pak Konsen menginformasikan tempo hari ke JEC ya Pak, kira kebetulan nggak ketemu karena saya ke JEC-nya hari Selasa. Ya, ini ketersediaan tim di JEC ini tidak mumpuni terkait dengan handling pelanggan yang datang. Nah, ini termasuk apa-apa saja yang bisa dikeluhkan. Kemudian secara material, di sini ada bagaimana spesifikasi, ketersediaan, penyimpanan, dan pengadaan di internal proses kita. Itu juga mungkin bisa dikeluhkan oleh pelanggan. Tidak menutup kemungkinan kondisi lingkungan, ada faktor penetapan dan pengelolaan di internal kita, mungkin juga bisa dikeluhkan oleh pelanggan. Kemudian ada informasi atau metode ya yang dilakukan di internal kita. Ini jangan sampai kita tadi diinformasikan pada saat membuat satu tatanan atau kelolaan SOP, ternyata pelanggan ini sangat tahu bahwa step by step dari processing yang kita lakukan tidak sesuai dengan ketentuan. Termasuk di dalamnya nanti ada banyak sarana prasarana pendukung, termasuk peralatan, ada enggak? Ya, misalnya kita diinformasikan tadi ada dari Dinkes misalnya gitu ya. Dinkes seyogyanya memiliki ya ketentuan dari SABMN misalnya adalah memiliki cadangan ambulans sejumlah 5 kendaraan misalnya. Kemudian yang ready karena yang sisanya sedang rusak, maka yang ready untuk digunakan adalah hanya 2. Nah, ini kan pelanggan atau masyarakat mungkin atau instansi lain ini tahunya adalah kepemilikan di Dinkes ini 5 dan
punya harapan siap dipakai, kan begitu ya Bapak Ibu. Maka dari processing yang ada, kita harus sama-sama cek satu demi satu, apakah proses yang ada di dalam ini sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Simpelnya adalah yang kita lakukan, step by step-nya sudah pas atau sesuai SOP atau belum. Nah, kalau belum, berarti mungkin ada celah. Ya, kita sendiri yang memberikan celah. Celah untuk apa? Celah untuk customer kita komplain, begitu ya. Ini beberapa tatanan kalau sesuai dengan quality management system sudah bisa diadopsi di semua OPD di Indonesia ya, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Monggo, bahwa pada saat penerapan di satu organisasi kita punya hierarki adalah PDCA, Plan, Do, Check, Action. Tadi saya infokan. Kita punya kalau di ISO 9001 bahwa adopsi sistem manajemen mutu, kita punya namanya poin 4.2, ada di klausul planning ya, adalah memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Nah, maka pada saat kita sudah memahami, processing komplain ini juga step by step-nya itu kita sudah paham ya. Di sisi celah manakah mereka akan melakukan komplain. Kemudian kita juga punya yang namanya adalah 4.4, ini adalah sistem manajemen mutu dan proses yang ada di dalamnya. Berarti processing step by step-nya harus sudah terukur dan terrecord Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga apa? Sehingga pada saat realisasi di kegiatan do ada yang namanya 8.2 persyaratan untuk produk dan jasa. Jadi kalau mau rilis pekerjaan itu ukurannya apa sih? Kalau di SOP kita biasanya ada informasi bahwa dilakukan oleh siapa, penanggung jawabnya siapa, kemudian flow atau alurnya seperti apa, outputnya bagaimana, dan waktunya berapa lama. Nah, ini kalau sudah sesuai, maka di klausul 87 ada namanya pengendalian ketidaksesuaian dari proses di internal kita akan lebih kecil, ya. Jadi komplain akan lebih kecil, kemudian survei kepuasan juga akan tinggi, ya, atau targetnya akan tercapai, dan survei-survei yang lain juga akan memenuhi dari kebutuhan atau kriteria di internal kita. Nah, processingnya nanti pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi akan ada di proses cek. Nah, tindakan koreksi dan korektifnya ada di klausul 10, yaitu adalah action, continual improvement. Gitu ya. Sebagai salah satu informasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, nanti kita komplain itu ada banyak jenis ya. Yang pertama adalah mechanical complaint atau teknik komplain. Ini berdasarkan masalah teknis yang ada di tataran masing-masing organisasi kita. Kemudian yang kedua adalah attitudinal complaint. Ini sifatnya karena komplain ada layanan negatif atau sikap negatif dari petugas pelayanan. Misalnya melayani dengan sikap curiga, sinis, tidak ramah, atau nih sedang menangani masyarakat atau pelanggan, disambi menggunakan handphone ya. Kalau sekarang sih zamannya udah kita nggak bisa lepas ya Bapak Ibu dari handphone ya, di mana ada diri pasti handphone melekat di sebelahnya setidaknya. Nah, ini silahkan buat aturan bahwa pada saat pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan, bagaimana sih processing handling komplain terkait dengan petugas pelayannya. Kemudian komplain yang ketiga, kita punya namanya service related complaint. Di sini ada komplain karena pelayanan ini kurang memuaskan. Ya. Kalau tatanannya di SOP, siapa yang melakukan pelayanan sesuai dengan prosedural, flow atau alurnya bagaimana, kemudian waktunya seberapa lama dan outputnya seperti apa. Ini harus kita pahami dan jelaskan kepada para konsumen kita. Kenapa? Karena
pada saat komplain oleh customer atau pelanggan kita dan dirasa kita sebagai pelayan dari masyarakat, dari ASN, dirasa kurang memuaskan, nanti akan ada yang bisa ukur, yang kita ukur. Jadi waktunya dianggap lama. Ya, kalau di rumah sakit nih, saya sering membantu rumah sakit untuk handling komplain, survei kepuasan pasien, kemudian juga developing sistem di rumah sakit ya. Salah satu komplain terbesar rumah sakit nih biasanya adalah lamanya menunggu ya pengambilan atau penyerahan obat kepada para pasien. Kita sama-sama tahu ya, kalau daftar sekarang udah sistemnya cepet nih, RTO, pakai handphone, klik, masuk aplikasi, beres. Nunggu dokter, asal dokternya jamnya oke, ketahuan nih kita pasien ke-10 misalnya, dan kita bisa perkirakan. Dan di sana diinformasikan, menunggu jika lebih dari 5, maka maaf, jika kita terlambat datang, kemudian kita akan dilompati 5 pasien. Jadi akan ada informasi bahwa standby pada saat sebelum dokter tersebut melakukan praktek dan memanggil kita sebagai pasien. Nah, proses sudah berjalan, pembayaran BPJS berarti gratis, kan gitu ya. Kemudian pembayaran pribadi berarti diberterimakan di bendaharawan atau kasirnya. Nah, masalahnya nih, dari semua dokter ya, ada misalnya 20 dokter praktek di rumah sakit tersebut, muaranya adalah ke petugas pelayanan obat. Nah, ini numpuk nih Bapak Ibu ya, di satu petugas pelayanan obat. Kita taunya nih, info nih suami, Bapak sebentar lagi nih sudah tinggal ngambil obat. Berapa lama lagi? 10 menit lagi mungkin selesai. Nah, padahal nih semua dokter, kemudian pasien numpuk di petugas layanan pengambilan obat. Nah, di sana semestinya kita punya tatanan bahwa start dari nomor atau apa tadi ya, informasi yang diberikan oleh pasien kepada petugas penerima nomor pengambilan obat, kemudian diproses. Nah, di sini diberi waktu atau due date-nya tuh berapa lama, Bapak Ibu ya. Misalnya asumsinya adalah satu pasien adalah sekitar dalam menyiapkan obat misalnya sekitar 10 menit gitu ya. Berarti kalau ada 60 pasien berarti ada 60 menit. Dikali berapa petugas nih? Ya, dibagikan beberapa petugas yang sedang praktek atau sedang berjaga atau bertugas. Maka pada saat kita pasien diminta menunggu, nah kita kasih nih range waktu menunggu adalah 60 menit karena sekarang sedang ada 20 pasien yang juga dalam antrian pengambilan obat. Nah, ini awareness ini yang harus kita sampaikan kepada para pasien. Supaya apa? Supaya tidak merasa bahwa dilayani sangat lama. Begitu ya. Biasanya pelanggan atau customer ini membicarakan tentang lama, kemudian tidak ramah, dan lain sebagainya. Ini sifatnya kan subjektif dari masing-masing pelanggan ya. Ini harus kita berikan edukasi dan awareness bahwa sistem di kita ini adalah menunggu selama 60 menit dalam proses pengambilan obat, gitu ya. Nah, jenis komplain berikutnya adalah unusual complaint. Komplain ini adalah komplain yang tidak biasa, aneh, dibuat-buat, dan biasanya hanya untuk meminta perhatian. Nah, ini yang harus sama-sama kita jaga supaya tidak terjadi komplain yang sifatnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya pelanggan atau customer kita nih menginformasikan bahwa kok ini ya saya ada beli produk kemarin tapi kita cacat produknya, saya mau komplain nih gitu ya. Nah, ini kita harus aware juga nih Bapak Ibu, karena kita sama-sama harus mengetahui apakah itu bentuknya klaim atau komplain ya, supaya apa? Supaya penanganannya nanti bisa sesuai begitu ya. Kemudian komplain di sini ya ini ada dikarenakan pelanggan ini bisa tidak puas atau juga
Misalnya saya mau komplain adalah memberikan perhatian ya kepada organisasi supaya apa? Supaya tadi klausul 10-nya ISO continual improvement. Jadi saya nggak mau nuntut apa-apa, tapi supaya organisasi di Bapak Ibu sekalian juga ada tindakan perbaikan setelahnya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, pada saat menganalisis pelanggan yang tidak puas, misalnya nih, kita sudah dilayani tapi pelanggan masih tidak puas, maka pelayanan terbaik adalah hal yang diharapkan oleh pelanggan. Kemudian nih, misalnya, mengapa pelanggan lebih tahu daripada petugasnya? Tadi Pak Konsim sudah menginformasikan ya, bahwa jangan sampai sebagai petugas pelayanan kita tidak lebih pintar atas layanan kita ya, atau kita tidak lebih paham atas processing di internal kita. Saya tidak menginformasikan bahwa wah ini Bu berarti kualifikasi kompetensi petugas pelayanan tuh harus tinggi ya. Saya nggak infokan seperti itu. Tapi sebagai petugas silahkan nanti di training, kemudian diberi mental terutama ya, karena menghadapi komplain itu juga tidak mudah. Kemudian diberi jiwa yang besar juga ya, Bapak Ibu ya. Ya ini processing yang ada di dalamnya, kalau kepemahaman para petugas ini tidak maksimal, maka nanti dimungkinkan akan lebih banyak komplain, malah akhirnya ketidakpuasan terhadap bagaimana layanan komplain oleh petugas kita, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nanti akan juga ada customer nih yang menginformasikan adalah cuman urus satu masalah aja kenapa lama sekali, kan begitu ya. Nah ini respon yang terlalu lama saat handling masalah ini juga harus kita ukur Bapak Ibu ya. Beberapa informasi di organisasi perangkat daerah ini sudah menginfokan bahwa handling komplain ini maksimal berapa lama. Nah, ini sudah menjadi key performance indicator atau sasaran mutu dari organisasi. Dan statusnya harus sampai dengan selesai. Karena semakin lama waktu, ini akan membuat pelanggan semakin kesal dan nggak percaya sama kita. Gitu ya. Kemudian ada juga nih misalnya informasi seperti ini, seperti itu. Ya sebenarnya nih kita tahu nggak sih masalah utama yang dikomplainkan sama pelanggan ini apa, ya kan? Karena biasanya nih saya tidak bisa menyelesaikan komplain dari pelanggan, maka hierarkinya atau flow-nya adalah saya harus menyampaikan kepada supervisor atau atasan saya langsung. Nah ini harus jelas kepada siapa saya melanjutkan apabila saya sebagai petugas penanganan komplain saya tidak bisa menjawab. Ya, jangan sampai nih nanti customer merasa bahwa saya udah hubungi Bu Lia nih, kemudian saya dikasihkan ke Bu Neti nih misalnya. Nah, Bu Neti saya harus mengulang lagi komplain saya, padahal saya tadi sudah jelaskan kepada Bu Lia. Nah, ini ada rasa dari customer bahwa wah saya ini udah komplain, ada masalah, ketidaksesuaian, malah masih dilempar-lempar, malah masih diputar-putar. Nah, ini tolong sangat diperhatikan supaya apa? Supaya customer ini tidak merasa bahwa mereka tidak ditangani dengan baik. Nah, bagus juga kalau Bapak Ibu sekalian di OPD ya, biasanya sudah ada namanya adalah profil resiko organisasi. Nah, untuk bagian layanan ini silahkan petakan profil resikonya. Ya, teman-teman di bagian depan, gada depan, customer service atau FO, bisa diinformasikan nih kira-kira. Kalau ada resiko komplain A, maka jawabannya adalah 1. Kalau ada resiko komplain B, maka jawabannya ada 2. Nah, rumus-rumus ini yang sudah kita sama-sama masukkan ke dalam profil resiko, tinggal nanti pada saat FO atau petugas pelayanan tidak bisa menjawab, nah tadi langsung masuk ke flow berikutnya. Apabila tidak bisa handling komplain sampai dengan petugas pelayanan, maka harus kemana? Ini harus jelas. Supaya apa? Supaya tadi nggak mutar-mutar antara masing-masing petugasnya, begitu ya. Nah,
apa sih yang difikirkan pelanggan saat kesal? Sama kayak kalau ibu-ibu atau bapak-bapak nanganin suami atau istrinya lagi ngambek gitu ya, atau anaknya lagi kesel juga. Mereka akan merasa bahwa saya ini nggak pernah diperlakukan seperti ini. Ya, kadang ada yang merasa tidak dihormati, ada yang merasa disepelekan dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian apa iya benar-benar akan diselesaikan? Ya, maka saya informasikan tadi bahwa di masing-masing organisasi biasanya waktu dan kasus penyelesaian komplain ini biasanya akan sampai dengan proses case close. Ya, kalau di ISO 9001 kita punya klausul 87 itu ada namanya non-conformity atau pengendalian ketidaksesuaian. Itu harus sampai dengan ditandatangani oleh siapa yang berwenang menetapkan bahwa kasus itu sudah selesai. Begitu ya. Kemudian kadang juga mereka merasa bahwa aduh percuma deh saya nih ngomong gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya ngomong itu juga petugasnya tinggal megang handphone misalnya, atau petugasnya nanti nggak akan disampaikan, atau cuma dicatat aja. Ini akan membuat para customer juga akan merasa bahwa kesel tuh tambah nggak enak gitu ya. Atau buang-buang tenaga ya. Ini kalau komplain tuh bakalan cuma capek aja deh. Kenapa? Karena kalau di satu OPD itu nih misalnya, itu tuh cuman bikin ruwet aja, bikin capek aja gitu ya. Dan bisa juga mereka juga akan menginformasikan bahwa OPD itu dirasa tidak mengerti apa yang diinginkan oleh customer. Maka customer akan berpikir nih, apakah saya akan kembali mengunjungi tempat ini? Begitu ya. Komanya adalah, seperti yang tadi diinformasikan di materi sebelumnya, jika memang kita adalah salah satu-satunya petugas pelayanan kepada masyarakat, maka ya otomatis mau nggak mau ya mereka menginformasikan atau kembali lagi ke OPD kita. Ya, masalahnya adalah sekarang ini ada ancaman berupa ketidaksesuaian melalui portal lain, ya. Misalnya adalah sosial media dan atau ya kalau udah dari mulut ke mulut aja udah nggak enak ya, apalagi didengar oleh organisasi yang lainnya. Nah, sebagai OPD sebetulnya keluhan atau ketidaksesuaian yang disampaikan oleh pelanggan itu tidak melulu menjadi satu informasi yang negatif, kemudian membuat kita merasa tidak nyaman sebagai petugas dan atau membuat kita merasa bahwa pekerjaan kita akan nambah, gitu ya. Coba kita ambil deh, Bapak Ibu, poin positif dari adanya keluhan atau masukan dari pelanggan, ya, bahwa salah satunya ini adalah sebuah monitoring secara gratis, ya. Misalnya nih, sebagai top manajemen, Bapak Ibu sekalian langsung bisa melihat atau mengetahui bahwa processing di organisasi Bapak Ibu sekalian itu berarti ada yang nggak beres, gitu ya, atau ada yang tidak sesuai. Maka silahkan lakukan pembenahan di ruang lingkup kegiatan tersebut, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada penyediaan ide baru Bapak Ibu. Jadi jangan anggap bahwa semua masalah atau keluhan pelanggan itu menjadi beban kita ya, karena akan ada informasi dari pelanggan yang mungkin kita tidak bisa pikirkan secara langsung pada waktu tersebut adalah sebetulnya Bapak atau Ibu inginnya apa sih, kan gitu ya. Pelanggan ditanya, mereka akan menjawab, saya itu inginnya kalau saya masuk gedung organisasi Bapak Ibu sekalian, saya bisa mengetahui alurnya, kan gitu ya. Berarti perlu dong kita kasih namanya flow atau proses bisnis di lobi gedung kantor kita. Nggak ada salahnya, itu juga bukan rahasia, kan begitu ya. Jadi informasi dari pelanggan tuh direcord aja, nanti kita akan analisa, poin positif kita akan tindak lanjuti, dan poin negatifnya nanti kita akan lakukan continual improvement. Kemudian yang berikutnya adalah
Kalau ada komplain dari pelanggan, itu berarti mereka tuh aware loh, Bapak Ibu, sama Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ingin Bapak Ibu sekalian itu juga melakukan perbaikan. Kenapa? Ini berarti pelanggannya tuh setia, pengen balik situ lagi tapi dilayani dengan baik. Pengen balik ke sana lagi tapi processingnya bisa lebih efektif dan efisien. Pengen balik ke sana lagi, nanti mereka dapat informasi dengan ide baru adalah Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu sudah bisa loh masuk melalui portal layanan kami. Nah, itu kan udah mengurangi banyak waktu untuk kedatangan para pelanggan ke organisasi kita. Nah, ini adalah informasi-informasi yang bisa kita terima. Kita juga bisa tahu nih ekspektasi pelanggan ini apa. Jadi tadi kalau di quality system management ya, kelolaannya adalah persyaratan pelanggan, ekspektasi pelanggan supaya apa? Pelanggan ini puas kan begitu ya. Layanan kita kelolaan di internal, maka pelanggannya puas. Nah, kita akan bisa melihat nih ekspektasi pelanggan yang terbaru ini apa? Karena kita punya isu-isu terbaru ya, Bapak Ibu ya. Isu yang terbaru ini bisa dari faktor internal, yaitu adalah 5M, man, method, material, money, dan mesin atau peralatan pendukung. Dan juga bisa dari faktor-faktor eksternal, kita biasanya sebutnya dengan pestle analytic, politik, ekonomi, sosial, legal, teknologi, dan environment. Nah ini kita jadi tahu nih pelanggan ini inginnya apa, kan gitu ya. Supaya apa? Supaya pada saat proses berlangsung di organisasi kita, mereka juga merasa nyaman. Contoh gampangnya aja deh yang bisa diaplikasikan di semua organisasi adalah masalah parkir dan toilet kan gitu ya. Nah, masalah parkir dan toilet nih kita pengen tahu nih sebetulnya ekspektasi pelanggan ini apa? Parkir ada atau parkir sedia. Kemudian petugas parkir bisa juga membantu atau menertibkan ya. Kadang-kadang masih agak tidak rapi pada saat tidak ada petugas parkir adalah parkir ada yang hadap ke gedung, ada yang hadap ke sedia siap keluar. Nah, ini kan bikin kita bingung ya, kita jalan, ini parkirnya harusnya hadap mana nih gitu ya. Nah, kalau ada ketentuan atau kemudahan atau informasi yang diberikan melalui sign-sign tertentu di lokasi parkir kita misalnya, kita juga akan lebih mempermudah pelanggan. Atau toilet ya, Bapak Ibu ya. Apa sih sebetulnya keinginan dari customer pada saat mendatangi organisasi kita adalah bukan toilet yang mewah seperti hotel atau layanan khusus lainnya ya, tapi mereka hanya menginginkan bahwa toilet itu tersedia, kecukupannya, dan dijaga kebersihannya. Nah, ini adalah ekspektasi pelanggan yang harus sama-sama kita kelola supaya apa? Pada saat realisasi mereka nyaman. Kemudian yang terakhir adalah jangan menganggap keluhan itu sebagai beban, tapi yuk kita sama-sama nikmati bahwa oh, keluhan ini merupakan cerminan perbaikan bagi kita. Saya sendiri nih, kalau saya dikomplain sama customer misalnya ya, saya lalu refleksi atau melihat ke diri, apa sih sebetulnya yang masih harus kita bisa perbaiki, gitu ya. Karena tadi saya sampaikan, ya sekarang ini masih bagus kalau pelanggan masih ada yang mau komplain atau menyatakan kepada kita. Berarti mereka menyediakan waktu loh untuk apa? Untuk perbaikan organisasi kita, Bapak Ibu ya. Gitu. Lebih enak mereka datang ngomong sama kita daripada mereka viralin tuh ke sosial media padahal kejelasan dan bukti-buktinya belum tentu valid karena memang belum divalidasi kepada petugas kita. Begitu, kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kalau ada komplain, ini apa sih wajah atau respon yang akan kita berikan kepada para customer kita? Mau cemberut, kecut gitu ya, atau mau menerima dengan lapang dada dan memberikan respon positif. Ini nggak cuma ketemu di muka aja ya, Bapak Ibu ya. Kalau nih misalnya telepon untuk komplain atau berbicara melalui WhatsApp untuk komplain, nah ada tatanan yang bisa menenangkan
para pelanggan atau customer kita. Ya, tadi kalau diinformasikan di materi sebelumnya adalah kalau pelayanan prima itu melayani customer itu harus dengan senyum atau dengan cemberut sih kan gitu ya. Nah, dari suara saja pada saat kita telepon kemudian menyampaikan komplain, kita tahu kok petugas itu dalam keadaan mau menerima komplain kita dengan baik atau langsung malas kan gitu ya. Ya, didengar dari suaranya tampak merespon positif, kemudian walaupun kita tidak bisa melihat mukanya ya, seperti slide saya ini, tapi saya bisa mengetahui kira-kira customer service mana yang menampakkan muka positif atau muka smiling atau melayani dengan sepenuh hati, dan customer service mana yang suaranya nih kalau diajak ngobrol aja udah nggak enak atau kecut duluan gitu ya. Jadi repot juga jadi petugas pelayanan komplain ya. Kenapa? Kadang-kadang kita lagi capek atau lagi lapar ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga misalnya baru bawa masalah nih di rumah. Nah ini kita masih harus mendapatkan informasi atau penanganan komplain dari customer kita. Nah, ini tolong nih tadi saya sampaikan adalah kuatkan mental mereka ya. Kemudian pilih petugas yang benar-benar cheerful, kemudian pilih petugas yang benar-benar bisa mengatasi komplain customer dengan hati yang terbuka gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pada saat menangani komplain atau menerima komplain ya Bapak Ibu, kalau sesuai dengan quality management system, ya kita punya namanya adalah pemantauan, pengukuran, dan analisis serta evaluasi. Nah, kita harus tentuin nih sebetulnya apa saja sih yang perlu dipantau, misalnya adalah tata layanan di organisasi perangkat daerah kita, atau sesuai dengan, oh kita udah ada Bu, kita udah ada KPI-nya, ada sasaran mutunya, berarti kita pantau ukurannya menggunakan guide-nya pakai itu aja. Boleh banget ya, nggak ada masalah. Kemudian tentukan juga nih, top management harus menentukan metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasinya. Metodenya banyak sekali. Jadi silahkan ditentukan dulu supaya apa? Supaya evaluasi dan efektivitas sistem manajemen mutunya nanti akan tercapai. Kemudian di quality management system juga kita ada namanya adalah survei kepuasan pelanggan ya. Silahkan Bapak Ibu merealisasikan ini, barangkali ada yang belum, itu beranikan diri ya, bukan untuk melihat atau merusak bidang lain atau layanan lain, tapi sebagai parameter penilaian ya, supaya pada saat ada penilaian yang kurang baik di processing internal OPD kita, maka itu akan menjadi bahan evaluasi dan analisis yang akan kita tindak lanjuti berikutnya. Nah, survei ada bisa banyak banget Bapak Ibu ya. Bisa melalui IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, ya, itu berupa survei kepuasan pelanggan. Kemudian survei opini pengguna. Kemudian misalnya kalau kita layanan produk, berarti survei klaim garansi misalnya, atau survei-survei lain yang kita bisa adopsi sesuai dengan internal organisasi kita. Nah, lanjutannya adalah pada saat survei sudah dilakukan, kemudian analisis nanti dikelola, maka evaluasinya harus terhadap seluruh penilaian. Kalau sampai ada nilai yang kurang sesuai, maka tidak untuk di judgement bahwa lokasi tersebut misalnya buruk, tapi juga kita lakukan analisis dan evaluasi terlebih dahulu. Kemudian ini adalah handling komplain ya. Saya informasikan ada 5F ya, ada feel, fact, focus, dan feedback. Ini kalau zaman saya dulu muda ini namanya F atau F4 gitu ya. Kalau sekarang udah gengnya udah beda banget ya, era-eranya artis Korea gitu ya. Kalau saya dulu soalnya artisnya adalah artis F namanya adalah feel, fact, focus, dan feedback. Saya akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Feel yang pertama pada saat handling komplain adalah kita harus merasakan, oh iya betul, oh iya baik Ibu, Bapak, kami mengerti. Di sana kita perlu mendengarkan keluhan dari para customer satu sama lainnya supaya
satu rasa dari customer ini merasa dilayani ini itu udah dapat gitu ya. Kita juga termasuk di dalamnya adalah menyatakan rasa simpati juga kepada beliau dan menjelaskan dari sudut pandang yang sama. Jadi sebagai pelanggan. Jadi tolong jangan defend dahulu gitu ya. Kemudian step yang kedua pada saat menangani komplain adalah kita berikan informasi atau fakta-fakta berdasarkan data dan data yang sudah kita validasi. Di sini pemberian informasi yang baik akan menghindari komplain. Nah, kalau ada pelanggan yang sudah defend duluan, maka Bapak Ibu sekalian bisa menginformasikan dengan sebaik-baiknya ya, supaya apa? Supaya informasi yang kita sertakan pada saat oh ini kita sudah mengikuti alurnya Bu, sudah mengikuti flow-nya. Kemudian sebelah mana yang Ibu belum puas, nanti kita akan tindak lanjuti. Nah, ini juga akan menjadi catatan sebagai sumber informasi dan ekspresi tidak puas adalah keingintahuan dari masing-masing customer, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penanganan dari atau handling komplain ini adalah fokus. Kita nih biasanya nih kalau teman-teman pelanggan yang lain ya, itu biasanya kalau ada masalah itu terus larinya kemana-mana ya. Kalau bahasa Jawanya tuh bleber kemana-mana ya, Bapak Ibu ya. Ini yang mau dirampungin apa sih? Oh, tadi soalnya ada produk yang nggak sesuai. Nah, ini kok malah jadi ngomongin tadi tuh satpamnya begini, tadi tuh petugas pelayanannya begini. Nah, ini kan jadi macam-macam nih, Bapak Ibu ya. Maka kita mesti fokus dulu nih. Beliau inginnya selesaikan masalah yang di sisi mana dulu, gitu ya. Jadi kita harus fokus dulu. Apabila nggak fokus nih, masalah nanti akan tambah gede. Nanti mereka atau customer akan lebih marah, ya. Kata-kata kasar dan tidak enak dari pelanggan itu kita balas dengan manner yang baik. Jadi tim petugas handling komplain itu juga harus punya manner yang baik. Tadi seperti yang saya informasikan. Kemudian ketidakpuasan yang besar ini akan menimbulkan kompensasi yang besar juga. Jadi kalau bisa biasanya kalau misalnya mereka komplainnya banyak atau besar ya, nanti cost yang akan kita informasikan juga akan kita keluarkan juga cukup tinggi. Jadi kalau bisa fokus, benar-benar fokus terhadap permasalahan utama. Kemudian demi memecahkan masalah kita harus berusaha lebih keras sama fokus tadi ke masalah utama. Dan handling komplain yang keempat adalah kita sampaikan feedback atau hasilnya. 1 detik bagikan 1 menit bagi orang yang menunggu, ya. Jangan pernah katakan kepada mereka bahwa kita tidak tahu. Ya, kita harus samain dulu nih pemahaman kepada pelanggan saat melihat inti permasalahan tersebut. Dengan konsentrasi kita akan bisa menyelesaikan atau menemukan nih sebenarnya titik poin yang mereka inginkan apa, begitu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada 2 tipe. Kita harus bedakan dulu ya. Apakah komplain tersebut merupakan klaim saja atau full komplain? Ini harus kita cek. Kalau klaim saja, tolong pertahankan hanya di klaim saja, ya. Karena nanti kalau sudah masuk ke komplain, biasanya kompensasinya akan naik nih. Siapapun yang dapat secara objektif ini menggemukkan ya, bahwa klaim bisa diganti dengan atau naik grade menjadi komplain. Karena klaim ini contohnya misalnya, kalau di produk kita ada goresan sepatu, ada goresan pada sepatu yang baru saja kita beli. Nah, ini sifatnya hanya klaim saja, gitu ya. Tapi kalau komplain, ya dia saya mau tukar barang, karyawannya tidak mau melayani. Nah, ini ada grade yang lebih tinggi atas perasaan yang tidak puas. Ya, manusia di Indonesia masih menggunakan visual sebagai salah satu input dari ketidaksesuaian dari mereka. Jadi tolong dengan sangat bahwa pada saat perasaan tidak puas ini sudah timbul, maka itu harus kita layani atau kita berikan kompensasi yang lebih, begitu ya. Informasinya adalah sangat penting nih untuk memastikan dan tidak menjadikan sebuah klaim naik menjadi komplain. Nah, yang harus kita sangat jaga adalah menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Tolong Bapak Ibu sekalian pada saat ada komplain, hindari mengucapkan, yang pertama adalah maaf,
tapi itu adalah peraturan organisasi secara lantang, ya. Maka boleh nggak kita menginfokan bahwa itu memang aturan organisasi, flow, SOP-nya begini? Bisa, tapi dengan hati-hati. Karena kalau kita udah bilang, maaf, itu tidak bisa. Berarti kita defend di awal, dan kita nih kayak ngajak berantem, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi tolong gunakan tata bahasa yang baik pada saat customer memberikan informasi atau feedback berupa komplain. Kemudian berikutnya adalah saya nggak tahu. Ini juga tolong dihindari. Karena apa? Karena kemana lagi customer ini akan tanya kalau tidak di FO atau customer service. Ya saya harus kemana? Masa saya tanya satpam atau petugas parkir di depan? Tentunya akan lebih tahu petugas handling komplain kan. Nah, ini tolong dijaga untuk tidak menyatakan bahwa saya tidak tahu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bukan tanggung jawab saya, karena kita mewakili organisasi untuk melayani customer. Maka kalau bukan tanggung jawab kita, serahkan sesuai dengan proses bisnisnya ini kepada siapa harus dilakukan penyelesaian. Kemudian tidak boleh lagi atau dihindari adalah tidak bisa, sudah, harus seperti itu. Nah itu udah defend banget Bapak Ibu ya. Jadi tolong gunakan bahasa yang lebih ringan dan nyaman untuk para customer kita. Kemudian saya tidak bisa berbuat apa-apa, ini juga kayaknya udah hopeless banget ya, padahal mereka datang ke kita tuh pengen minta tolong loh gitu ya. Nah kalau udah bilang, aduh saya nggak bisa apa-apa Bu, ini udah mentok nih kalau kayak gini. Nah, ini terus mereka mau tanya sama siapa, kan begitu ya. Kemudian manajer saya juga lebih tahu, nah ini silahkan disampaikan atau diantar ya kepada manajer atau supervisor atau kepala atasan langsung ya. Jangan sampai mereka jalan sendiri, kemudian nah, manajernya tuh yang mana Mbak? Saya nggak tahu, tolong sampaikan atau di antar ke manajer atau kepala bidang atasan Anda langsung gitu ya. Kemudian berpaling dan sambil ngomel. Nah ini nggak bagus banget ya Bapak Ibu ya. Tadi saya sampaikan mimik kita, mata, pipi, mulut ya sama dahi ini akan kelihatan banget. Kalau kita udah nggak suka duluan atau kita ngomel, ngedrumel gitu ya, ini mereka juga udah pasti nggak nyaman. Atau yang berikutnya adalah pura-pura nggak dengar. Pura-pura nggak dengar, pura-pura sibuk, pura-pura pegang handphone. Nah, ini udah catatan khusus juga. Ini tolong kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena pelanggan adalah, kalau tadi diinformasikan sebagai raja gitu ya, tapi di sini adalah pelanggan memang harus kita jaga supaya apa? Supaya hubungan baik antara kita dengan pelanggan ini tetap terjaga. Nah, kalau nggak boleh gitu, Bu Lia. Terus saya harus apa sebagai petugas handling komplain? Nah, ini saya informasikan. 3 tahap penyelesaian adalah yang pertama menawarkan. Menawarkan berarti kalau saya kasih opsi seperti ini, Bapak Ibu bagaimana? Apakah berkenan? Gitu ya. Kemudian memberikan pilihan jika itu ada. Ya, kalau tadi klaimnya adalah barang itu berarti silahkan tukar asal nota masih ada kan biasanya gitu ya kalau kita ke toko-toko ya. Atau kalau yang dikomplainkan adalah layanan, kemudian kita bisa minta maaf dahulu, kemudian kita sampaikan apakah ingin dilayani oleh petugas yang lain. Nah, ini juga akan memberikan solusi pilihan bagi mereka. Dan di antara tahapan penyelesaian ini yang goal yang wajib kita dapatkan adalah kita meraih persetujuan atau agreement dari customer. Jadi sampai dengan mereka menyatakan bahwa baik, saya setuju atau oke, begitu ya. Nah, ini udah kayak case close di diri kita sendiri ya sebagai petugas handling komplain bahwa alhamdulillah nih Bapak Ibu yang komplain nih udah setuju, berarti tinggal apa? Kita tinggal menyelesaikan dengan kata-kata positif berikutnya ya. Terima kasih atas pengertian Bapak Ibu. Kami pastikan hal tersebut tidak akan terulang lagi. Kemudian kita informasikan juga bahwa masukan dari Bapak Ibu sekalian sangat berharga bagi kelangsungan organisasi kami dan perbaikan di internal kami gitu ya sebagai bahan evaluasi manajemen. Apabila dirasa masih ada yang kurang nyaman,
bisa informasikan lagi ke kami. Dan harapannya nih, kalau sudah keluar meninggalkan organisasi kita atau gedung kantor kita, maka mereka sudah happy gitu ya. Karena berkat customer juga, kita juga bisa mengetahui masalah-masalah di internal organisasi kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari handling komplain ini kita bisa mengetahui masalah-masalah di internal kita ya Bapak Ibu. Maka sebagai kegiatan PDCA action ya, kita punya namanya adalah penanganan koreksi atau korektif dari continual improvement. Maka organisasi harus apa nih? Kalau ada komplain harus direcord. Dari record kita harus analisis, kita harus ambil tindakan yang akan kita lakukan untuk mengontrol dan melakukan perbaikan di organisasi kita, serta menangani dampaknya. Jadi jangan sampai tadi kompensasi yang harus dikeluarkan oleh organisasi sangat besar, kemudian komplain oleh masyarakat kepada petugas kita juga punya dampak negatif kepada petugas kita. Nah, evaluasi ini kebutuhan tindakan untuk menghilangkan akar penyebab atau ketidaksesuaiannya ya. Kita bisa tinjau nih atau analisis dahulu ketidaksesuaiannya, kemudian menentukan penyebab. Jadi apa sih sebetulnya faktor-faktor utama dari ketidaksesuaian atau handling atau komplain tersebut, dan menentukan apakah ketidaksesuaian serupa ini berpotensi terjadi lagi atau tidak ya. Kalau tidak, tadi masukkan di profil resiko kita dong Bapak Ibu ya. Di profil resiko kita berarti mungkin akan terulang kembali. Ini misalnya adalah mereka komplainnya terkait dengan layanan yang disediakan oleh DPM PTSP misalnya ya, di penanganan satu atap ya, bahwa mereka menyediakan perangkat komputer untuk entry data misalnya. Hanya saja tiba-tiba listriknya mati nih, kan bukan salah kita ya, karena ada gangguan dari PLN. Namun ya kan, kita belum bisa menyediakan genset untuk ya listrik pengganti atau listrik cadangan. Maka ini berpotensi loh terjadi lagi belum tersedianya atau belum dimilikinya genset oleh DPM PTSP. Nah, ini dimungkinkan akan ada komplain berikutnya pada saat pelanggan datang, processing perizinan, uploading data, dan belum bisa. Karena apa? Ya emang belum ada genset. Ini silahkan masukkan ke dalam profil resiko. Apabila tidak atau belum memiliki genset sebagai salah satu penanganan dari pengendalian dari resiko listrik mati, maka harus bagaimana, begitu ya. Saya lanjutkan, di continual improvement juga kita juga bisa melaksanakan tindakan apapun yang diperlukan, kemudian meninjau efektivitas tindakan korektif yang diambil. Jadi efektif atau tidak, karena kita punya tindakan koreksi dan tindakan korektif. Tindakan koreksi berarti nanti dari hulunya, tindakan korektif berarti dari sampai dengan hilirnya, begitu ya. Jika diperlukan, kita harus mengupdate periodik terkait dengan profil resiko dan opportunity yang kita miliki, serta membuat perubahan pada sistem manajemen mutu jika diperlukan. Dan tindakan perbaikan ini harus sesuai dengan efek ketidaksesuaian yang ditemui. Ya, catatannya adalah cakupan koreksi, korektif, perbaikan terus-menerus, terobosan baru, inovasi, dan reorganisasi adalah catatan bagi continual improvement di organisasi kita. Begitu ya Bapak Ibu. Satu ketentuan bahwa untuk good time dan good service, dalam effective complaint handling dan problem solving ini ya di awal nih kita biasanya dipaksa ya. Mau nggak mau dong Bu Lia kerjain handling komplain gitu ya. Aduh nih dipaksa sama kepala, gimana ya, mau nggak mau harus mau kan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi dipaksa ini biasanya kita akan terpaksa, bisa, biasa, dan menjadi budaya kerja kita. Jadi yuk kita budayakan handling komplain ini sesuai dengan ketentuan di internal organisasi kita ya. Jangan membiasakan dengan informasi adalah yang sudah-sudah Bu Lia, saya ini ngerjainnya seperti itu. Nah, jangan ya. Karena yang sudah-sudah itu belum tentu sesuai dengan tatanan dan peraturan yang dimiliki di organisasi kita. Jadi, yuk aware yuk, jangan sampai yang sudah-sudah kebiasaan kita ini ternyata tidak sesuai di
peraturan, sehingga udah dikomplain sama customer, nanti kita dibilang lagi, Ibu sebagai ASN kok nggak update sih ada peraturan terbaru? Wah, kena lagi nih, jadi melebar besar ya Bapak Ibu ya. Begitu. Ini kurang lebih presentasi dari saya terkait dengan keefektifan handling komplain ya, serta problem solvingnya. Monggo saya kembalikan ke Bu Endah untuk mungkin sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada beberapa sosial media kami Bapak Ibu, mungkin bisa di-follow juga ya. Karena kita bisa bertukar informasi atau bertukar pikir terkait dengan kasus-kasus serupa atau dari isu-isu eksternal maupun internal. Terima kasih Bu Endah, saya haturkan kembali. Baik, terima kasih Bu Lia. Banyak sekali hal-hal yang bisa kami pelajari dari paparan Bu Lia maupun dari paparan Pak Hosim ya. Karena itu memang terkait dengan pelayan prima dan juga komplain handling itu kan sangat erat sekali dengan kita selaku pelayan publik ya, terutama di instansi-instansi pemerintah. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, setelah tadi kita mendengarkan paparan dari narasumber, baik Bu Lia maupun Pak Hosim, tiba saatnya kita berdiskusi bersama atau kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, memberikan masukan. Aturan mainnya nanti kepada peserta yang berada di Zoom meeting, silahkan bertanya dengan raise hand gitu, dan juga bisa juga menulis di kolom chat. Demikian pula pada Bapak Ibu yang mengikuti webinar secara live streaming di YouTube, juga kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan menulis di kolom chat atau komentar. Baik, matur nuwun Bu Endah. Yang pertama adalah dari Pak Faisal ya, karena tadi menanyakan langsung. Apa kabar Pak Faisal? Semoga sehat selalu Pak. Terkait dengan keinginan, terkait dengan faktor anggaran ya. Karena misalnya sarana prasarana tidak bisa terpenuhi karena faktor anggaran. Ini adalah kalau di plat merah atau organisasi perangkat daerah ya, ini tuh kayak lagu lama nggak sih Bu? Kan gitu ya. Kalau saya nih swasta ya, kalau nggak punya duit ya udah puasa kan gitu ya. Nah, memang jadi salah satu catatan khusus ya. Jadi saya sempat contohkan adalah misalnya DPM PTSP nggak punya genset ya. Ya gimana lagi ya kalau nggak punya duit tuh masa mau belanjain pakai duit kita gitu ya. Sedangkan duit kita juga udah kita gunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak semestinya kita gunakan untuk supporting di kantor. Nah, namun ada yang perlu atau ada yang bisa kita sampaikan kepada para customer kita ya. Kalau Badan Diklat tentunya adalah OPD lainnya, bahwa realisasi kegiatan di Badan Diklat ini ya kita sampaikan bahwa fasilitas yang kita berikan adalah berupa, nah poinnya apa aja nih ya Bapak Ibu ya, disertakan dulu. Kemudian diinformasikan adalah kalau fasilitas sudah ada, maka yang 5 kok itu Dek. Yang masuk atau yang tidak yang masuk dalam fasilitas itu kita harus sampaikan juga ya. Yang wajib kita lakukan adalah misalnya kalau tadi nggak punya anggaran nih Bu, soalnya kita masing-masing kamar asrama nih nggak ada TV-nya misalnya. Nah ini kalau tidak wajib harus ada hiburan berupa televisi di masing-masing kamar asrama, maka ya kita sampaikan bahwa tidak wajib. Misalnya mereka kasih masukan nih, mohon bisa tambahkan dong televisi di setiap kamar, gitu ya. Kita sampaikan aja bahwa terkait dengan televisi bukan menjadi satu fasilitas dari Badan Diklat, maka bisa dinikmati di ruang tengah atau di ruang lobi, begitu ya. Kemudian catatannya adalah di Badan Diklat, tentunya yang tidak bisa dipungkiri adalah yang anggaran pengajuan sifatnya rutin. Nah, ini bisa dijadikan tolak ukur atau dipegang kencang ya. Misalnya sifatnya adalah maintenance dan services. Ini harus ada dana untuk arahnya sana. Jadi harus ada dana cadangan jika tiba-tiba ya. Misalnya adalah pintu rusak. Nah, ini kan mau nggak mau nih. Masa kita bilang, Pak, saya nggak bisa nih selesaikan masalah Bapak karena kita nggak punya anggarannya untuk benerin pintu. Lah gimana Bu? Masa saya disuruh tidur di kamar yang nggak bisa dikunci, nanti malam-malam ada hewan masuk gitu ya. Ini tolong siapkan yang anggaran sifatnya rutin untuk
maintenance dan services. Tapi kalau untuk yang sifatnya pengadaan, ya ini kita bisa sajikan kepada para customer kita atau pelanggan kita bahwa layanan atau fasilitas yang diberikan oleh Badan Diklat adalah berupa poin-poin apa saja, yang tidak poin-poin apa saja. Jadi kita juga nggak susah ya. Sekarang ini juga teman-teman di DIY juga pasti kerasa ya. Tahun 2024 anggaran ini dipangkas Bu, gitu. Belum lagi 2025 udah suruh ngajuin tapi dibatasi Bu, misalnya gitu ya. Nah ini menjadi catatan bagi kita semua bahwa silahkan informasikan sehingga kita nggak menyampaikan bahwa kita tidak ada anggaran untuk ke sana. Itu kesannya kayak ngundang tapi agak saru gitu ya, karena nggak punya duit kok berani ngundang kan begitu. Nah, beri atau sampaikan dengan bahasa yang nyaman yang bisa diterima oleh para pelanggan kita. Itu akan lebih baik atau lebih disukai dan bisa diterima. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya, saya menjawab yang bagian komplain-komplain ya, izin Pak Kozin. Ini ada informasi terkait dengan, oh ya kalau kotak saran sama aduan ya, sekarang kalau ada kotaan itu biasanya udah nggak zaman, betul tadi Pak Fonzin ya, Bu Siwin ya. Jadi kalau saran sama aduan biasanya kita udah pakai media yang lain. Adapun misalnya kita kasih masih ada kotak, biasanya sudah tidak ditempel di tembok-tembok organisasi ya. Itu emang udah jadul banget gitu ya. Dan tidak hanya formalitas, karena saran serta aduan itu sekarang diukur Bapak Ibu ya. Jadi di masing-masing organisasi itu ada KPI bahwa bagaimana penanganan saran aduan sampai dengan selesai. Maka tidak boleh formalitas, harus diselesaikan. Begitu ya. Kemudian ada Bu Yani, menikah adalah seharusnya menangani komplain pelanggan yang sebenarnya salahnya pelanggan. Wah ini getol tapi salah gitu ya. Tetapi pelanggan tidak merasa bersalah dan pelanggan mengancam akan dibawa ke jalur hukum. Nah, kalau saya sih sampaikannya ke Bu Yani itu bahasa Jawanya adalah tataki gitu ya, ditataki sepenuh hati ya. Kita kasih senyuman dulu nih, Bapak Ibu, kita sudah jelaskan, tapi mereka masih merasa benar ya. Kemudian mereka ngancam ke jalur hukum. Kalau kita ya sebagai petugas, kita sudah menjelaskan, kemudian masih diancam sampai dengan jalur hukum, ya kalau saya pribadi sih adalah pede aja, karena kita kan tidak salah gitu ya. Dan kita itu tidak berdiri secara personal Bu Yani. Jadi kita nih punya backingan yang cukup tinggi juga ya. Kalau plat merah itu udah pasti luar biasa ya. Kepala kita juga pasti akan bertanggung jawab atas adanya kegiatan meniko. Jadi kalau sampai ke jalur hukum pasti menjadi tanggung jawab organisasi seutuhnya, bukan menjadi tanggung jawab dari petugas secara personal. Karena tentunya di setiap organisasi pasti punya ya biro hukum atau apa ya, organisasi yang bisa membackup ya, secara layanan kita memang sudah sesuai. Jadi ditataki, nggak usah khawatir ya Bu Yani, kita nikmati saja processing tersebut dan kita sampaikan ke pelanggan. Karena lama-lama sebetulnya pelanggan juga pasti akan paham mereka salah atau betul, itu dalam hati kecil yang paling dalam itu akan paham. Kalau memang salah pasti nggak akan tuh. Jadi cuman ancaman aja nggak sampai ke jalur hukum, begitu ya. Kemudian dari Bu Sepinta Reasasi, bagi tips dong ya, bagaimana cara memberi pelayanan terbaik tetapi pada saat yang sama kita lagi bad mood. Wah ini Pak Komzin ini gitu ya. Kalau saya sih, saya kasih yang happy-happy dulu ya. Kalau saya sukanya makan, ya saya makan dulu. Saya sukanya nyanyi ya, sebelumnya saya dengerin musik dulu gitu ya. Saya sukanya telepon suami ya, saya telepon suami dulu. Ayah ini lagi bad mood nih, tolong benerin kirim video anak-anak. Nah itu akan menimbulkan ya positif vibe buat diri kita sendiri, begitu ya. Kemudian yang nomor 5 ini sepertinya Pak Kozin ya. Kemudian oh ini seru nih. Dari Pak Widianto, BPRSW Disos DIY. Bagaimana sih menghadapi pelanggan yang mungkin komplain ya salah satunya, tapi mereka cuman mencoba kesabaran kita atau ngeprank. Wah, ini luar biasa. Berarti hati Bapak seluas samudera kan gitu ya. Nah, nggak apa-apa Pak, kita layani aja ya.
karena mereka sebetulnya nggak punya kerjaan ya. Kalau kita nggak melayani mereka juga berarti kita sama nggak punya kerjaan kan gitu ya. Jadi dilayanin aja ya. Biasanya mereka juga nggak panjang-panjang sih kalau orang ngeprank atau kurang kerjaan gitu biasanya ganggunya nggak lama-lama. Jadi kita nikmati aja. Kadang-kadang ada tuh misalnya saya terima telepon ya, jadi dari Bu Lia kenal saya enggak? Oh siapa nih? Oh masa lupa sih gitu ya. Mereka mau ngeprank sama mau melakukan penipuan. Saya kalau longgar juga saya layani kok, biar mereka juga dongkol gitu ya. Kita layani saja. Asal tidak ada masalah berikutnya ya, atau tidak ada pelanggan berikutnya. Nah, intinya adalah fokus. Ada F4 tadi, salah satunya adalah fokus. Kita selesaikan masalah apa yang mereka jadikan poin atau bahasan utama. Dan kita sampaikan kalau itu sudah selesai, Bapak kalau mau ngobrol sama saya, tunggu saya istirahat dulu ya, saya masih banyak nih pelanggan atau customer yang di belakang Bapak hendak saya tangani juga komplainnya. Begitu nggak masalah, dibikin santai aja gitu ya. Kemudian, oh ini handling komplain terkait dengan Bu Heni ya, DPM PTSP DIY. Nah ini tadi salah satu contohnya Bu, saya izin tadi maaf ya, pakainya adalah genset ya. Kalau ini masalah beneran nih, bahwa sistem ini lagi down dari pusat ya. Nah ini sebaik-baiknya ya, kita kenalin nih, tadi saya sampaikan kita punya profil resiko ya. Sebagai pengguna sistem di garda depan ya, kita tuh tahu loh jam-jam load tinggi ya, yang servernya tuh akan down dipakai barengan sama jam-jam yang agak nyantai. Ya, saya pernah nemenin salah satu dinas ya, mereka bilang saya tuh ya Bu Lia kalau mau entry itu perencanaan anggaran itu biasanya saya jam 1 malam. Terus saya bilang, wow luar biasa, Ibu masih kerja jam 1 malam. Iya Bu, soalnya kalau office hour saya tuh nggak bisa ngentri pengajuan permohonan anggaran. Nah ini luar biasa. Berarti dari profil resiko kita sudah mengetahui ya, bukan kemudian kita nyuruh pelanggan datang, Ibu nanti datang ke sini jam 1 malam biasanya servernya nggak down, bukan begitu ya. Tapi kita sampaikan kepada mereka bahwa yang pertama, kondisi-kondisi yang tidak sesuai ini harus diinformasikan secara jelas ya. Misalnya, satu, memberikan informasi di papan pengumuman atau pintu masuk bahwa server sedang down, sehingga mereka mau masuk tuh udah kaget lewat tulisan duluan. Nanti jalan 2 langkah udah mulai reda tuh emosinya. Oh, masuk DPM PTSP, AC-nya adem, ya tambah ringan nih, emosinya tambah lebih stabil. Kemudian kalau mereka komplain ke kita, nah kita kasih informasi dan solusi, ya kan? Informasi berikutnya adalah misalnya tadi kita sampaikan, kita punya profil resiko, kemudian dampak dan efeknya seperti apa. Kita sampaikan juga ke mereka poin-poin bahwa oh ini kalau ditanya selesai server down kapan, saya juga belum bisa memastikan Bapak Ibu karena kita juga sedang komplainkan kepada pusat. Hanya saja biasanya nih server akan kembali dalam waktu. Ya, ini kan kebiasaan yang sudah bisa kita record melalui analisa ya. Analisa tadi data-data yang masuk kita validasi, kita jadikan bukti-bukti dan kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian server akan jalan nyaman itu biasanya di arrange waktu pukul sekian sampai dengan sekian. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba, nanti kalau ada kesulitan bisa kembali lagi ke kita. Begitu ya, Bu Henning. Mungkin ada yang terlewat, Bu Endah, yang terkait dengan komplain? Oh, ini ada, maaf tadi saya sempat baca chat ya, terkait sama menjelaskan bahwa salah satu laboratorium itu mau cetak infokan bahwa ke customer sehari cuma bisa 50 lembar laporan hasil uji ya, karena kita juga konsultan ISO 17025, jadi paham banget nih terkait dengan pola cetak laporan hasil uji. Nah, kalau mau kasih alasan ke pelanggan, ini saya kasih tipsnya adalah jangan infokan hemat kertas sama hemat tinta atau printernya nanti tidak rusak, jangan infokan gitu dong ya. Tapi infokan naik ke step profesional sedikit adalah waktu pengujian dalam 1 hari itu kami bisa merealisasikan 50 hasil uji saja ya. Beri penjelasan ke mereka bahwa dari sisi kemampuan analisa atau analisnya atau laborannya, kemudian sampai dengan realisasi laporan hasil uji, itu target KPI dari organisasi adalah 50 laporan hasil uji. Jadi jangan kasih alasan bahwa
printer, demi kesehatan printer ya, atau demi tadi penghematan kertas. Karena sebetulnya kalau ngomongin zaman now nih ya, customer itu suruh bayar 100-200 ribu untuk laporan hasil uji mereka nggak masalah, tapi dilayani gitu ya. Tapi kalau dari kapasitas kita sampaikan bahwa kapasitas kemampuan organisasi, laporan sampai dengan penyeliaan sampai dengan laporan tercetak sebagai hasil pengujian, ini kami baru mampu menangani handling customer itu di 50 customer. Begitu ya.